Wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Idul Adha yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kehadirat ilahi Rabbi atas kodrat iradat beserta keizinannya kita sudah dapat melaksanakan sholat Idul Adha, dan pagi tadi kita diberi rahmat disirami hujan, menunjukkan Allah sayang sama kita. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang dibawanya. Sampai saat sekarang kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang peneman hidupnya di atas dunia ini. Segenap puja dan puji telah kita untukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak fajar muncul di ufuk timur pagi ini, semua umat Islam merayakan Idul Adha kecuali Arab Saudi yang melakukan kemarin. Kami sebagai Ketua Berdesarus Sumatera Barat, hari Jumat Ru'yatul Hilal di Gedung Budaya tingkat 4 Sumatera Barat. Waktu di Papua, hilal di bawah ufuk. Di Sulawesi juga begitu, sampai di Padang juga begitu, sampai di Aceh juga begitu. 4 jam kemudian di Arab Saudi terlihat. Karena memang kita duluan, karena bulan itu dari barat ke timur, kalau matahari dari timur ke barat. Maka untuk itu, seperti yang telah kita sampaikan tadi, kita bersyukur umat Islam baik yang diumumkan oleh pemerintah dan juga oleh Nahdlatul Ulama dan juga oleh Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan kemudian Persis, semuanya kita melaksanakan Idul Adha hari ini. Walaupun 1-2 ada juga yang melaksanakan kemarin, tapi dalam Islam usul fikih namanya an-nadir kal ma'dum, yang jarang itu sama dengan tidak. Sidang Idul Adha yang berbahagia, setiap Idul Adha datang, kita tidak bisa melepaskan diri dari peristiwa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail. Kalau kita lihat runut sejarah, Nabi Ibrahim dia adalah yang digelari bapak monoteisme, mengesahkan Allah. Tetapi ayah kandungnya yang bernama Azar tukang bikin patung. Yang Nabi Ibrahim adalah memperak-pandakan patung. Dan kemudian berhadapan dengan orang kampungnya. Dan terakhir berhadapan dengan Raja Namrud. Kata Raja Namrud, yang Tuhan itu adalah dia. Kata Nabi Ibrahim, yang Tuhan itu adalah yang menciptakan alam jagat raya, menciptakan manusia, yang memberi rezeki manusia. Kalau Ibrahim tetap dengan sifat dan akidah keyakinannya, kata Raja Namrud akan diberi sanksi. Kata Ibrahim, siap menerima sanksi. Waktu itu kayu bakar sudah disiapkan, bensin sudah disiapkan, dan kemudian Nabi Ibrahim tetap mengatakan bahwa yang Tuhan itu adalah Allah. Akhirnya dilempar ke dalam api bernyala panas. Tetapi Allah katakan, ya api dingin, kaunan bardan wasalaman, satu helai bulu pun tidak dijilat oleh api. Memang mempertahankan akidah keyakinan itu membawa konsekuensi yang sangat berat. Tetapi begitulah Allah memberikan kekuatannya kepada Nabi Ibrahim. Dan kemudian juga seperti yang telah kita pahami bersama, yang telah disampaikan oleh setiap hari Idul Adha, Nabi Ibrahim setelah berusia 80 belum punya putra. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin,
Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak yang saleh. Akhirnya fabasarnahu bi ghulamin halim. Diberi kabar gembira Ibrahim telah hamilnya Siti Hajar. Dan kemudian setelah lahir dan kemudian anaknya Ismail meningkat remaja, kata Allah, falamma balagha mahul sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atauka fanzur ma tara qala yamtif'al ma tumaru satajiduni minas sabirin. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anak sayangku. Dalam bahasa Arab ya bunayya itu tasghir kalimatnya. Terjemahnya lah, hai anak sayangku, aku diperintahkan Allah menyembelihmu melalui mimpi. Bagaimana penurut apanda? Apa kata Ismail? If'al ma tumaru satajiduni insyaallah minas sabir. Laksanakan ayah perintah Allah itu. Dan kemudian setan sudah mulai menggoda Ibrahim. Dan kemudian Siti Hajar juga digoda. Dan Ismail juga digoda. Dalam tafsir dikatakan maka dilempar. Itu pula lah jamaah kita di Cambara sekarang melempar ula, ustaz dan akabah. Karena memang setan itu kapanpun tetap dia mengganggu dan menggoda kita. Malah orang Afrika itu batu yang dibawa udah habis, sepatunya dilemparkan membunuh setan. Jadi inilah yang kita sebut juga, kita bersiap kapanpun setan itu tetap akan mengganggu dan menggoda kita. Dan kemudian Nabi Ibrahim seperti yang kita pahami tadi, setelah terbebas dari godaan itu, nah anaknya Ismail dibawa ke Mina, disiapkan pisau yang tajam dengan tali. Tapi apa kata Ismail? Wahai ayah, tali itu dibuang saja. Saya siap menerima perintah Allah. Dan sampai di Mina. Dan kemudian kata Allah, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Tatkala keduanya menyerahkan diri kepada Allah, baik Nabi Ibrahim, baik Ismail, anaknya ditentangkan di pangkuannya, pisau yang tajam tadi sudah menari-nari di lehernya. Apa kata Allah? Wa fadainahu bizibhim azim. Kami ganti, kata Allah, dengan seekor pedas. Dikira oleh Ibrahim anak yang disembelih, darah yang lumuran, tapi yang Ismail berdiri sebelah kanannya, tapi diganti oleh Allah dengan seekor kibas. Inilah yang kita sebutkan penyembelihan itu. Dan bagi jamaah haji juga ibadah ajaran Islam kita ini sangat erat hubungannya dengan sosial. Bulan Ramadan dikatakan Nabi, siapa yang bisa memberi orang berbuka, pahalanya sama dengan berpuasa. Zakat betul-betul ibadah sosial. Haji dalam buku Al-Mawazir karangan Asy-Syihabuni dikatakan ada ulama sufi yang bernama Abdurrahman Al-Mubarak, seorang ulama besar di Mekah. Setelah dia selesai tawaf dan sa'i, kemudian capek, tertidur ya di Masjidil Haram. Dalam mimpinya dua orang malaikat datang. Apa kata malaikat yang satu? Wahai teman, berapa orang jamaah haji sekarang? Pada waktu itu jumlahnya baru 700.000. Ditanya lagi, berapa orang yang hajinya mabrur? Tidak satu pun. Mendengar itu, yang Abdurrahman Al-Mubarak menangis dia. Sudah begitu jauh dari seluruh pelosok di dunia, tapi tidak satu pun yang hajinya mabrur. Tetapi kata malaikat lagi, tapi ada satu orang, dia tidak ke tanah suci, tapi hajinya mabrur. Siapa? Dia adalah Ali Muwafaq, tukang sol sepatu. Terbangun dia. Setelah terbangun tidak langsung pulang ke negerinya, tapi carilah yang nama Ali Muwafaq tadi. Dicari tukang sepatu itu, oh Pak, di sini tidak, tapi mungkin di gang sana. Dicari, ada nak nama Ali Muwafaq? Oh ada. Sampai di situ yang namanya Syekh Abdurrahman Al-Mubarak mengucapkan salam, dijawab, apa gerangan Syekh Abdurrahman mencari saya? Saya didatangi dua orang malaikat dan kemudian jamaah haji 700.000, tapi tidak satu pun yang mabrur. Tapi ada satu orang tidak ke tanah suci, dia namanya Ali Muwafaq, kerjanya tukang sepatu. Apakah Bapak nama? Iya saya, naam. Saya apa amalan Bapak? Saya setiap orang pergi ibadah haji mendengarkan labbaik Allahumma labbaik
innal hamda wa ni'mati, tegulati saya untuk berangkat. Maka saya sisihkanlah uang upah soal sepatu saya setiap hari. Akhirnya sampailah 350 dirham. Pada saat itu saya bisa berangkat ke Tanah Suci. Tetapi istri saya sudah hamil tua. Dia mencium masakan yang sangat harum. Wahai suamiku, ada masakan yang sangat harum. Apakah suamiku mencium? Iya. Tolong saya ingin menikmati masakan itu. Akhirnya Ali Muwaffaq pergi ke rumah itu. Rumah itu sudah reot. Tapi yang masak itu seorang janda punya anak 6 orang. Apa kata Ali Muwaffaq? Bu, boleh tidak saya beli? Istri saya sedang hamil, keingin betul dia dengan masakan ibu. Menangis janda tadi. Kenapa ibu menangis? Kami sudah 1 minggu tidak makan. Ketemulah keledai mati ini. Inilah yang kami masak. Halal untuk kami, haram untuk Tuhan. Mendengar itu Ali Muwaffaq kembali ke rumahnya menyampaikan kepada istrinya. Apa kata istrinya? Biar saya masak seluruh yang ada di tempat kita dimasak. Akhirnya diantarkan ke tempat janda yang 6 orang anak tadi. Bukan hanya makanan itu, sambal itu, gula itu yang diberikan, tapi uang 350 dirham yang untuk berangkat ke Tanah Suci diserahkan. Silakan ibu didik anak ibu, beri makan dia yang 6 orang itu dengan uang 350 dirham. Menangilah Abdurrahman Muwaffaq tadi. Jadi memang kenapa haji itu dibilang mabrur? Salat tidak salat mabrur, zakat tidak zakat mabrur, puasa tidak puasa mabrur, tapi yang haji mabrur. Maka dia berbuat baik terus menerus selama hidupnya. Maka untuk itu bagi kita sekarang yang memang anggota jamaah kita dari Payakumbuh kita laporkan Pak Menak tadi, dan bagi kita yang tinggal sekarang ada ibadah korban. Kita tidak diperintahkan Allah mengorbankan anak kita, tetapi bagi yang mampu, kata Nabi, wa mayastati alil udahi fala udih fala takrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak ikut dia berkorban, fala takrabanna musallana, tidak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Dan tentu kemampuan itu berbeda pendapat para ulama. Menurut Imam Syafi'i, yang akan dimakan sampai hari tasyrik ada, uang sekolah, uang kuliah anak ada, uang ada sekitar lebih kurang 2,5 juta lebih atau lebih kurang begitu. Itu mampu namanya. Mungkin uang itu di bank, mungkin di bawah bantal, mungkin di dalam lemari. Tetapi menurut Imam Bonifah, dia bisa tegas lagi itu, tidak ada uang. Cuma 1 bulan setelah Idul Adha ada julu-julu yang jumlahnya sama dengan korban sekarang ini. Pinjam dulu kata Imam Bonifah, nanti dibayar dengan julu itu. Inilah kita dituntut untuk melakukan. Kenapa begitu? Allah katakan, Inna a'tayna kal kausar fasal li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Kami telah memberimu nikmat. Baik tafsir Departemen Agama, baik tafsir Jalalain dan juga Al-Kasimi, dan kemudian menerjemahkan nikmatnya banyak. Tapi setelah itu ya, Al-Kausar itu nanti ada telaga di surga, namanya Al-Kausar. Kita akan minum di sana. Tapi kalau gelas kita tidak ada, tidak bisa minum. Tentunya bagi orang yang melaksanakan ibadah korban dan salat, maka Allah katakan fasalli, salatlah, wanhar, dan berkorbanlah, inna syani'aka wal abtar. Kalau kita sudah salat dan berkorban, kalau ada orang yang niat jahat kepada kita, tidak kunjung kesampaian. Maka setelah Idul Adha kita lakukan ini, kita sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan kita. Apalagi bulan November nanti kita pemilu serentak. Bagaimana kita mensukseskan pemilu dan menjaga keamanan dan ketertiban kita, terutama di kota Payakumbuh ini. Dan tentunya bagi kita sesama muslim ada 2 hal yang harus diingat. Yang pertama, perbuatan baik orang kepada kita perlu kita ingat. Dan yang kedua apa? Kesalahan kita kepada orang lain perlu kita ingat. Tapi ada yang harus dilupakan. Apa yang harus dilupakan?
perbuatan baik kita kepada orang dilupakan. Dan apalagi yang harus dilupakan, dan kemudian kesalahan orang kepada kita harus kita lupakan. Itulah ukhuwah Islamiyah kita di dalam ajaran Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata Nabi, ad-dunya busnanun. Dunia ini tak banyak seperti taman. Indonesia ini tak banyak seperti taman. Dan kemudian Sumatera Barat tak banyak seperti taman. Kota yang Payakumbuh tak banyak seperti taman. Indahlah kelihatannya kalau dihiasi. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Ilmu para cendekiawan untuk membangun fisik ini. Dan ilmu para ulama untuk membangun ukhrawi ataupun batiniah kita. Dan kemudian juga disebutkan yang setelah ilmu wa'adil umara, adilnya para pemimpin. Kalau pemimpinnya adil nanti akan naungan di surga. Tidak ada naungan kecuali dari pemimpin yang adil. Adil itu bukan membagi sama banyak. Kullu syai'in bimaqamin, letakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kemudian yang berikut, an-nasaitul muhtarifin, disiplinnya pada pegawai, baik PNS ataupun P3K ataupun karyawan lainnya disiplin untuk keindahan. Dan kemudian ibadatul ubad, ibadahnya umat manusia. Dan kemudian pemurahnya pada dermawan untuk berinfak, berwakaf dan bersedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa kata Allah? La yanalluhumha wa la dima'uha walakinna yanaluhu taqwa. Belum sampai darah yang Anda korbankan ke tanah, tapi ketakwaan Anda sudah sampai ke saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan Idul Adha hari ini dan kemudian kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Aziz, Engkau yang Maha Kuasa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon diampuni Allah segala dosa kami. Dosa orang tua kami yang telah meninggal di alam barzah sekarang, tempatnya, kuburnya sempit, tolong diberi kelapangan. Kalau kuburnya gelap, tolong diberi cahaya. Kalau kuburnya dingin, tolong diberi kepanasan. Kemudian bagi kami yang tinggal ini, persatuan dan kesatuan diperlukan. Mudah-mudahan negeri kita, Payakumbuh ini menjadi negeri yang aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.